Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Maris Harong dan juga para narasumber saya. Ada peneliti Litbang Kompas Andreas Yoga Prasetyo dan juga melalui sambungan Zoom ada politisi senior PD Perjuangan Andreas Hugo Parera. Dan hingga saat ini kami masih terus menghubungi Hendarsa Marantoko, politisi Partai Gerindra ataupun politisi Partai Gerindra lainnya, namun sampai saat ini masih terus menunggu konfirmasinya. Saya ke Bang Andreas. Bang Andre, melihat bahwa konsolidasi politik Prabowo Gibran berhasil merangkul mereka-mereka yang berada dalam hubungan dengan politis ini berhasil di 100 hari pertama. Kalau Anda lihat, jika sudah berhasil seperti ini, apakah mungkin saja mengganggu check and balancing-nya nanti? Ya, saya kira pemerintah pun perlu artinya ada suara-suara penyimbang. Ya. Dalam hal ini, ya ini untuk kepentingan kita semua juga gitu. Artinya, ya kepentingan bangsa ini, kepentingan negara ini, secara politik perlu ada kritik-kritik yang konstruktif yang datang dari baik itu dari ya DPR maupun dari masyarakat gitu. Ya. Sehingga tidak terjadi ya kalau ada persoalan tidak ibaratnya kita menyimpan persoalan di bawah karpet gitu. Ya. Nah, ini yang saya kira ya meskipun kita tahu kemarin pada bulan September tingkat kepuasan tetap tinggi gitu. Kemudian di DPR praktis semua fraksi menyetujui apa yang dikehendaki oleh pemerintah gitu. Tapi kan kita tahu bahwa kemudian masyarakat melihat itu lain. Dan tiba-tiba muncul gerakan demonstrasi yang begitu besar. Pada waktu itu kan hanya fraksi PDI Perjuangan yang memberikan catatan terhadap kasus yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pilkada itu gitu. Jadi hal-hal seperti ini perlu tetap menjadi pandangan kritis, termasuk dari media gitu. Ya. Media juga jangan meninabobokan hal-hal yang terjadi di masyarakat gitu. Ya. Bahwa tingkat kepuasan publik itu adalah ya potret sesaat yang terjadi ketika survei itu dibuat gitu. Tapi kan politik ini kan berjalan terus gitu, berjalan dari waktu ke waktu gitu. Nah kita lihat perjalanan dalam waktu-waktu ke depan gitu. Karena pemerintah ini kan masih berjalan ya masih cukup panjang gitu, sehingga harus kita katakan bahwa pemerintah pun membutuhkan pandangan-pandangan kritis yang konstruktif dari berbagai sudut pandang gitu, termasuk tentu di DPR gitu. Bang, kalau melihat di lapangan yang terjadi, bagaimana PDIP melihat ada satu sisi tingkat kepuasan yang tinggi, tapi di satu sisi ada polemik-polemik masyarakat seperti yang tadi Abang juga sampaikan, misalkan mencari kerja susah, bansos yang tidak merata. Ini bagaimana tanggapan dari PDIP sendiri? Justru itu ini kan ya saat ini mungkin kita katakan ya the silent voice ini jangan sampai menjadi the silent majority nanti yang kemudian muncul dalam bentuk letupan. Dan ini ya perlu ada kanalisasi yang menyuarakan bahwa di sini ada persoalan sebenarnya. Meskipun secara menyeluruh ya kita katakan bahwa ini baik-baik saja, tapi ada persoalan di sini, Jangan sampai kumpulan persoalan-persoalan yang sedikit-sedikit di berbagai tempat ini menjadi suatu persoalan yang sifatnya menyeluruh. Nah kan kita semua juga tahu gitu bahwa hari-hari ini banyak terjadi PHK. Hari-hari ini meskipun program makan bergizi gratis itu sudah mulai di launching, tapi banyak juga yang belum memperoleh itu. Ada juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan implementasi daripada program tersebut. Saya katakan tadi misalnya contoh di NTT sendiri kan ya kita melihat di berbagai media baru 12 titik kalau tidak salah yang ada makan bergizi gratis ini. Ya mungkin orang menunggu 3 bulan pertama ini orang masih bisa menunggu gitu. Tapi ya sampai setahun ke depan kok kami tidak dapat gitu. Sementara dikatakan bahwa ini program untuk semua mereka yang membutuhkan di Indonesia ini kan. Indonesia ini kan luas gitu, bukan hanya di titik-titik tertentu yang
diberikan makan bergizi gratis tadi gitu. Jadi hal-hal seperti ini perlu ada yang saya katakan tadi, kanalisasi daripada suara-suara yang memberikan pandangan-pandangan atau opini-opini yang real yang ada di masyarakat, sehingga kita tidak dininabobokan dengan opini yang muncul di permukaan. Karena bagaimanapun meskipun politik itu adalah persepsi, tapi pada titik tertentu fakta yang akan fakta yang akan memutuskan bahwa ini adalah sesuatu yang real atau tidak. Gitu. Ya, oke. Bang, saya ke Mas Yoga. Mas Yoga melihat bahwa tadi ada permasalahan ini soal dengan yang tidak puasan itu, bahwa kita melihat bahwa walaupun tingkat kepuasan ini ada di menengah ke bawah, tetapi banyak permasalahan-permasalahan yang juga ditemukan di menengah ke bawah. Misalkan seperti bansos tidak merata, tetapi juga mencari kerja susah. Nah, ini bagaimana menjelaskan dari ketidakpuasan mereka yang tidak puas dengan pemerintahan Prabowo Gibran ini? Iya, mereka yang tidak puas itu juga tertangkap dari survei kita. Ya. Tadi kalau saya jelaskan di awal, 2 dari 10 itu menyatakan tidak puas. Ya. Alasannya betul sekali bahwa ada problem bansos yang tidak merata. Ini kalau kita tanyakan, salah satu jawabannya adalah pendataan. Ya. Pendataan yang masih belum terlalu bagus. Masih belum. Dan ini persoalan laten sebetulnya, karena bansos sudah berlangsung beberapa tahun. Kemudian betul tadi ada masalah struktural lainnya seperti misalnya kalau kita lihat lapangan kerja susah, kemudian sembako, PHK di mana-mana, daya beli menurun, deflasi bahkan ya. Nah, ini yang juga dicermati dari hasil survei kita adalah bagaimana kelas menengah atas dan mereka yang berpendidikan tinggi itu menyuarakan itu. Jadi porsi terbesar dari mereka yang tidak puas berasal dari masyarakat yang berpendidikan tinggi 70% dan masyarakat kelas atas 67%. Jadi proporsi yang tidak puas itu semakin membesar di kelompok masyarakat yang relatif tinggi. Nah, itu yang akan menjadi tantangan bagaimana tadi dibilang bahwa satu ada problem struktural, problem laten yang mungkin tidak terjawab dengan program-program yang sangat instan ini, program karitatif yang lebih banyak diterima oleh masyarakat bawah. Sementara masyarakat kelas atas, masyarakat berpendidikan tinggi ini harus mensubsidi program yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana kemudian banyak pajak, kenaikan itu diterima oleh masyarakat kelas atas, sementara masyarakat kelas bawah menerima sebaliknya. Jadi betul sekali tadi dibilang bahwa persepsi yang kita potret memang saat kita melakukan survei, tetapi ada tren juga yang tadi juga ditunjukkan bagaimana survei itu memotret dinamika persepsi kepuasan masyarakat. Saat-saat tertentu itu bisa turun. Misalnya dulu pernah di zaman Pak Jokowi JK ada kenaikan harga BBM. Itu kan sangat menyentuh bagi seluruh masyarakat. Persepsinya langsung turun. Kemudian ada konflik ketika pencalonan Kapolri. Itu juga langsung berimbas ke gejolak politik. Bagaimana itu sampai ke DPR, sampai ke perseteruan 2 lembaga negara, itu juga mempengaruhi persepsi publik. Jadi memang apa yang kita potret akan lebih lengkap rasanya kalau kita melihat secara tren. Jadi yang tadi dibilang bulan madu pemerintahan atau euforia dalam 3 bulan ini belum tentu besok bisa sama. Angka yang begitu tinggi ini bisa saja bergejolak di kemudian hari ketika tadi dibilang bahwa kenapa makan bergizi gratis hanya diterima oleh 650.000 doang, sementara dijanjikan 80 juta misalnya. Ini sampai kapan? Kemudian update soal rumah sakit tipe D ke C, itu juga dalam 3 bulan ini memang sudah ada implementasi berupa groundbreaking. Tetapi apakah itu akan selesai dalam berapa tahun ke depan, kita juga belum tahu. Tetapi bahwa saat ini masyarakat melihat kesungguhan dari pemerintah itu iya, tetapi tantangan ke depannya adalah bagaimana pemerintah bisa mempertahankan tingginya persepsi publik terhadap pemerintah. Tapi ini menarik bahwa startnya sudah tinggi, 80%. Apakah mungkin saja, Mas Yoga, menjadi sebuah tanda kutip beban bagi pemerintahan Prabowo Gibran untuk terus memuaskan masyarakatnya di 5 tahun Prabowo Gibran ini, ataukah mungkin ini menjadi salah satu jalan mulus bagi pemerintahan Prabowo Gibran, diyakini bisa
melanjutkan terus atau sukses dengan program-programnya? Kalau kita lihat jejaknya memang dinamis, bahwa itu bisa turun. Tetapi kata kuncinya adalah bagaimana pemerintah membuktikan konsisten bekerja, kemudian mengimplementasikan apa yang sudah dia buat, sambil menjaga terus stabilitas politik, kepastian hukum, dan jaminan ekonomi. Itu akan menjawab nanti di 1 tahun pemerintahan sampai 5 tahun pemerintahan. Apakah pemerintah bisa mempertahankan modal yang sudah sangat tinggi ini. 80,9% ini baru pertama kali terjadi, dan kita juga sama-sama akan melihat apakah 1 tahun ke depan akan naik ataukah bisa turun dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi. Misalnya gejolak ekonomi, tren PHK, kemudian daya beli yang menurun, deflasi, itu juga akan mempengaruhi bagaimana pemerintah bisa tetap baik di mata rakyatnya. Apakah mungkin saja menurut Anda untuk mempertahankan 80% ini, Prabowo Gibran akan lebih banyak memberikan kebijakan-kebijakan populis, misalkan bansos ataupun kebijakan lain, sehingga tetap menjaga tingkat kepuasannya? Kalau melihat instrumen yang paling besar ketika kita survei, memang apa yang didapatkan oleh masyarakat seperti bansos, kemudian tadi makan bergizi gratis, kemudian layanan kesehatan, itu yang salah satu yang membentuk bagaimana citra publik menilai kinerja pemerintah. Kesungguhan mereka ketika menggelontorkan bansos sejak November, melanjutkan yang sebelumnya, itu sudah dinilai sebagai salah satu start point yang bagus. Apakah ini akan berpengaruh ke depan? Menurut saya iya, karena itulah yang mungkin membantu mengganjal turunnya daya beli, kemudian bagaimana sulitnya rakyat mencari pekerjaan dalam sementara waktu. Itu Mario. Oke, saya ke Bang Andre. Bang Andre, melihat 100 hari Prabowo Gibran yang 80% relatif tinggi, apa sebenarnya masukan dari PDIP ke depan untuk mungkin saja menjaga ini atau mungkin bisa meningkatkan tingkat kepuasan dari Prabowo Gibran pemerintah terhadap masyarakat? Ya, tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Andreas juga tadi, bahwa kalau kita perhatikan ya, saya bukan ahli ekonomi, tapi dengan perjalanan waktu sampai sekarang, dalam bahasa yang lebih sederhana, bahwa dukungan dari berbagai macam program sosial ini ya sekarang ini ya lebih karena dukungan dari kelompok kelas menengah, kelompok kelas atas yang memberikan membayar pajak, membayar yang lain-lain semua lebih tinggi untuk kemudian ini didistribusikan kepada masyarakat di bawah. Nah ini baik gitu, ini baik. Tapi seberapa jauh dan seberapa lama ketahanan masyarakat kelas atas ini bisa terjadi. Saya kira di sini mau saya katakan bahwa faktor ekonomi ke depan itu akan sangat menentukan, dan faktor ekonomi ini tentu ya di samping domestik juga internasional gitu, faktor geopolitik global. Dan kita berharap bahwa ini bisa berjalan baik terus dan pemerintah bisa menjaga stabilitas gitu. Kita masih ingat bahwa akhir tahun 90-an dulu, semua orang menilai bahwa pemerintahan Indonesia pada waktu itu berjalan baik gitu. Tapi ya krisis yang terjadi di negara tetangga kita kemudian secara cepat itu merubah semua situasi yang terjadi termasuk di kita gitu, dan itu kemudian berbuntut sampai dengan terjadinya peristiwa apa yang kita kenal dengan reformasi gitu. Kita tidak berharap bahwa ini terjadi lagi, tapi kita perlu mengantisipasi hal-hal seperti itu gitu, bahwa ya hal-hal yang dinyatakan secara baik itu baik untuk menjadi bahan refleksi kita gitu. Tapi tetap perlu memperhatikan aspek-aspek tadi, seperti yang tadi Mas Andreas sendiri katakan dari hasil survei ini kan kita menunjukkan bahwa dukungan misalnya bansos, program-program kerakyatan, ya karena kita ini hidup di dalam satu negara kan, bahwa semua hal yang baik ini karena kita peroleh dari satu kelompok yang mendistribusikan ini gitu. Tapi seberapa jauh ketahanan dari kelompok ini ya untuk bisa kemudian juga tetap memberikan distribusi itu secara terus menerus gitu, dan disinilah tugasnya pemerintah gitu.
bahwa support ini juga supaya mereka juga merasa adil dan tetap bisa ya, katakanlah membayar pajak dengan dengan sukarela, dan kemudian ini bisa menjadikan kita hidup dalam satu negara yang baik yang mereka yang mampu maupun mereka yang kurang mampu untuk bisa tetap saling mendukung. Nah, saya kira keadilan seperti ini perlu tetap dijaga dan menjaga stabilitas, keseimbangan daripada proses perjalanan pemerintahan dan negara Republik Indonesia. Ya, terakhir Mas Yoga, terkait dengan apa yang harus ditingkatkan lagi ataupun dijaga oleh pemerintahan Prabowo Gibran dalam setelah 100 hari ini. Ini terkait dengan apa kerja-kerja yang perlu diprioritaskan, harus diselesaikan, dan apa lagi? Ya, yang pertama adalah bagaimana mencermati aspek ketidakpuasan publik. Itu yang menjadi PR yang menurut saya paling besar ya, karena di situ juga tadi dibilang lebih banyak ke faktor ekonomi. Sementara pemerintah lebih banyak menggarap bidang kesejahteraan sosial. Sementara di problem ekonomi ini banyak sekali yang menjadi tuntutan atau semacam kegelisahan dari masyarakat kelas atas, kelas menengah. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat bagaimana pemerintah memeratakan membuat pemerataan terhadap program-program yang sudah dilakukan supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Apakah program ini bersifat lebih banyak pertimbangan politis ataukah benar-benar memang murni karena untuk kesejahteraan sosial. Kita berharap bahwa ini memang pertimbangannya kesejahteraan sosial. Kemudian aspek yang ketiga adalah kalau kita lihat dari alasan ketidakpuasan ini, salah satunya adalah program-program yang masih di awang-awang. Kayak misalnya yang paling rendah dari Asta Citra itu kan malah rumah ya. Rumah gratis, rumah murah. Kemudian MBG itu juga masuk juga, salah satu dari 4 yang paling banyak masih paling banyak dikeluhkan, walaupun juga paling banyak juga diapresiasi. Jadi tantangannya di situ. Yang ketiga tadi mendengarkan apa yang menjadi perhatian bagi kelas menengah itu, yang paling banyak kena dampaknya ini. Kena dampaknya. Ini yang harus dikelola dengan baik karena mereka lebih kritis. Mereka lebih aware terhadap isu-isu yang menurut mereka ini mendegradasi demokrasi, ini mengkhawatirkan ekonomi. Kenapa? Karena ketika 98 kita belajar dari krisis yang paling berat dialami Indonesia adalah ketika bertemunya krisis ekonomi dengan krisis politik. Ini yang paling berat bagi pemerintahan di Indonesia. Oke, Mas Yoga, sebelum saya closing, bahwa hari ini Litbang Kompas merilis hasil survei tingkat kepuasan, dan tidak hanya hari ini, tapi selama 5 hari ke depan ya, Mas? Ya, kita akan mengupas dalam 5 hari ke depan. Apa saja, Mas, dari berbagai aspek yang hari ini adalah soal kepuasan secara umum, kemudian juga Asta Cita dan quick win. Besok kita akan mengupas soal kinerja bidang politik dan keamanan, dan pamor menteri-menteri yang ada di dalamnya. Sejauh mana masyarakat mengenal menteri-menteri baru dan kesan yang didapatkan masyarakat terhadap para menterinya. Oke, terima kasih peneliti Litbang Kompas Andreas Yoga Prasetya atas waktunya hari ini menjelaskan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, dan juga politisi senior PDI Perjuangan Bang Andreas Hugo Parera. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, keluarga korban kebakaran Glodok masih menanti kabar pasca menyerahkan seluruh data antemortem ke polisi. Polisi menyebut proses identifikasi masih sulit karena kondisi korban hingga akan memakan waktu lama.